Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kullu syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tes 1 2. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa Allah mencintai kita semuanya. Karena kalau kita lihat manusia, kita bicara tentang manusia, jika seseorang dicintai, seorang bos mencintai seorang karyawannya atau bawahannya, maka orang tersebut selalu akan ditempatkan di posisi yang baik, bahkan selalu mendampinginya atau mewakili dirinya jika ada pertemuan-pertemuan atau hal-hal yang penting terkait dengan perusahaannya. Dia tidak akan biarkan orang kesayangannya akan berada di tempat yang tidak baik. Begitu juga kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tes 1 2. Udah habis. Tes 1 2. Alhamdulillah. Baik, sebagai prakata tadi telah disampaikan, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah tempatkan kita di tempat yang terbaik di muka bumi, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur manusia atau tanda bahwa seorang manusia mencintai orang lain selalu ditempatkan berada di tempat yang baik. Jika seorang pemimpin atau seorang tokoh, seorang pemimpin di suatu lembaga atau suatu perusahaan, dan dia mencintai seorang karyawan yang memang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan, maka karyawan tersebut akan sering ditempatkan di tempat yang baik, bahkan selalu mendampinginya kemanapun dia pergi, dan akan dibanggakan dimanapun dia berada. Dia akan diposisikan di tempat yang terbaik. Itu tolak ukur manusia, pandangan manusia. Wallahu, dan Allah Ta'ala mathalul a'la, permisalan Allah sangat tinggi dan sangat sempurna, tidak bisa disamakan. Tapi membabi tagribul faham, tetapi terkait dengan membab untuk mendekatkan kita kepada kepahaman yang kita inginkan. Jika hari ini kita berada di tempat yang baik, tempat yang terbaik di muka bumi ini, bukan di hotel, bukan di restoran yang mahal, bukan di tempat pariwisata yang juga mahal, yang jauh, yang elok dan cantik dan seterusnya, bukan. Tetapi tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini adalah al-masajid, adalah rumah-rumah Allah, dan kita berada di dalamnya. Kita semua sekarang ditempatkan di dalamnya, disibukkan untuk ibadah kepada Allah. Kita disibukkan untuk takarub kepada Allah, terus menuntut ilmu dan agamanya. Maka ini satu tanda dan bukti insyaallah bahwa Allah sedang cinta kepada kita. Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita menggunakan kesempatan ini ataupun tidak? Semuanya kembali kepada kita.
Dan itulah mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia dan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini di malam yang berbahagia ini kita masih berada di tempat yang paling mulia. Bahkan lau qadarallah, jika Allah berkehendak, disinilah kita dimatikan, disinilah kita diwafatkan, maka insya Allah tempat mati kita terbaik dan kondisi kita pun insya Allah sedang kondisi yang terbaik. Jemaah sekalian, alhamdulillah saya duduk di tempat kursi baru nih hari ini dan meja juga baru. Terima kasih kepada DKM dan para donatur tentunya, para jemaah. Semoga ini isyarat dari Allah Ta'ala bahwa dakwah Islam ya di masjid ini secara khusus semakin kokoh insya Allah, dan pengurusnya dan jemaahnya semakin solid dan semakin bersatu, semakin memancarkan insya Allah cahayanya, pengaruhnya yang baik ke seantero penjuru komplek dan sekelilingnya insya Allah, man haulaha insya Allah Ta'ala, dan semua semoga menjadi semakin ikhlas dan semakin baik semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, ini termasuk bagian nikmat Allah, dan Allah mengatakan agar kita membicarakan nikmat Allah. Ini termasuk tahadus bin nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bahasan kita pada hari ini adalah bahasan tentang kelanjutan dari bahasan sebelumnya. Pada bahasan sebelumnya kita sampai kepada kondisi Nabi Muhammad SAW setelah semakin parah sakitnya ketika berada di rumah salah seorang istrinya Rasulullah, yakni Maimunah radhiyallahu anha. Maka Nabi Muhammad mengisyaratkan dan minta izin agar beliau dirawat dan dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah, maka Aisyah secara khusus dan istri-istrinya secara umumnya mereka bergantian dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kemarin sudah kita bahas panjang lebar dan kita ambil hikmah dan pelajaran dari tersebut adalah di mana Nabi Muhammad SAW minta dimandikan, diguyurkan seluruh anggota badannya dengan air yang berasal dari 7 giram, 7 dari bejana air yang terbuat dari kulit. Bahkan dalam Al-Imam Al-Khattabi yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ada riwayat bukan hanya dari 7 bejana yang terbuat dari kulit, tapi dari 7 abar, dari 7 sumur. Ini kemarin sudah dibahas panjang lebar. Kemudian dalam beberapa hadis juga disebutkan Aisyah radhiyallahu anha secara khusus melayani Nabi Muhammad SAW dengan pelayanan yang sangat sempurna. Segala hal dilayani oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i dan juga dalam Sahih Bukhari. Pertama, pada Sunan An-Nasa'i diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat yaqulu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa ila aliyin laqad da'a bita'si liyabula fiha fankhanasa nafsuhu wa ma'asyaru wa ila man awsa. Diriwayatkan bahwa diberitakan, ini berita di antara para sahabat atau setelahnya, bahwa menjelang wafatnya Rasulullah, Ali itu mendapat wasiat khusus. Ali radhiyallahu anhu yang merupakan menantunya Rasulullah SAW, anak dari pamannya, ini Abu Talib, mendapat wasiat khusus sebagaimana tuduhan dan pengakuan orang-orang Syiah dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa Ali menjelang wafatnya diwasiatkan oleh Rasul, yang tahu hanya Ali, menjelang wafatnya Rasul. Di antaranya adalah wasiat tentang Al-Quran itu 40 juz, yang ada bersama kita 30 juz, dan beliau diberikan 10 juz. 10 juz yang tidak ada. Di antaranya dalam juz tersebut ada suratul wilayah, surat tentang Ali itu sebagai pengganti Rasul setelah Rasulullah wafat, dan seterusnya. Ini menjadi tuduhan yang luar biasa ya kepada orang-orang Islam, bil khusus tuduhan orang-orang Syiah kepada para sahabat, bahwa para sahabat berkhianat terhadap Rasul dengan wasiat ini. Dengan wasiat ini yang tahu hanya Ali dan anak keturunan Ali dan ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berita sempat terdengar di zaman Aisyah radhiyallahu anha.
di zaman Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengatakan dalam hal ini, bagaimana Rasulullah memberikan wasiat khusus kepada Ali? Bagaimana Rasulullah memberikan wasiat khusus kepada Ali radhiyallahu anhu, padahal di akhir hayatnya Rasulullah itu berada di rumahku. Itu kata Aisyah. Bahkan untuk buang hajat air pun, buang air pun, hajat buang air pun, aku yang mengurusinya, kata Ali, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin membuang hajat dalam kondisi yang sudah lemah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta bitaksin, semacam bejana kecil lah begitu. Semacam bejana kecil untuk buang air kecil di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sudah nggak bisa bergerak. Maka Aisyah lah yang melayani dan Aisyah yang menjaganya, yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah meninggal dunia di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sampai detik terakhirnya. Ruh Rasulullah yang mulia terpisah dengan jasadnya Rasulullah yang mulia. Aku yang menjaganya dan tidak ada wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini bantahan dari sisi itu tadi. Ini adalah bantahan dari Aisyah radhiyallahu anha kepada orang-orang yang menuduh bahwa para sahabat telah berkhianat dan bahwa Rasulullah telah berwasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Baik. Tetapi yang kita ambil di sini bukan bab bantahannya sebenarnya, tapi bab bahwa khidmat seorang istri kepada Nabi Muhammad, kepada suaminya, sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai melayani tentang bab yang seperti itu, di mana hari ini banyak orang yang menghindar. Ketika masih sehat, semua ingin dekat dengan suaminya. Ketika sudah dalam kondisi terkapar dan parah, nggak bisa apa-apa, semua merasa sibuk. Dan ini terjadi kepada suaminya jika istrinya lebih dari satu, atau kepada kedua orang tuanya ketika anak-anaknya sudah menjadi besar. Hari ini berapa banyak ya orang tua yang sakit dilempar sana sini. Anaknya sudah merasa capek, dilempar ke yang pertama, yang kedua, yang ketiga, balik lagi, putar-putar. Akhirnya mereka karena sudah capek yang ngurusin susternya, yang merusin orang lain, bukan anak-anak mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wailun, celakalah siapa orang yang hidup dan menjumpai kedua orang tuanya, atau satu di antara kedua orang tuanya dalam kondisi sudah tua dan dia tidak masuk surga. Dan dia tidak masuk surga. Artinya Rasulullah melaknat, Rasulullah mendoakan kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan, tercabutnya barokah dalam kehidupannya jika ada seorang anak yang mendapati orang tuanya sudah tua renta, sudah nggak bisa buat apa-apa, tapi dia nggak masuk surga. Artinya apa? Berarti orang tuanya murka dan marah dan dia tidak merawat orang tuanya. Nah, ini adalah akidah yang diajarkan Rasulullah, ya, bukan hanya akhlak saja, tapi masuk kepada akidah, keyakinan kita kepada apa yang dicontohkan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengancam, ini bab akidah sudah jatuhnya. Celaka, kita yakin ataupun enggak, ini masalah yakin dengan sabda Rasul SAW. Maka barang siapa yang menjumpai yang dimudahkan dia hidup bersama kedua orang tuanya, sudah tua, bahkan sudah renta, nggak bisa buat apa-apa, bahkan mungkin untuk buang hajat pun di tempat tidurnya, maka jadikanlah itu kesempatan emas yang seumur hidup nggak akan pernah terulang dalam kehidupan kita, ya kan? Mungkin kita banyak dosa selama ini, mungkin kita hari ini banyak tidak ada kesempatan dan waktu untuk melayani orang tua kita, tapi sempatkanlah ketika orang tua dalam kondisi seperti itu, karena ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita semua. Melihatnya dari jangan sisi yang lain, sisi dari mana Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita, dan hal ini pun telah dilakukan oleh siapa? Oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha dan juga istri-istri yang lain dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian juga di antara khidmatnya Aisyah radhiyallahu anha adalah biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sakit, beliau selalu meruqyah dirinya. Meruqyah dirinya, yakni membaca minimal tiga kul, ya, muawwidat, ya, 3 kul artinya surat-surat pelindungan. Biasanya Rasulullah kalau mau tidur, ya kan,
Setelah berwudu, dia meniupkan 3 kali dulu. Ditiupkan dulu hadisnya 3 kali, baru dibaca. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, diusapkan ke seluruh badannya. Mana yang bisa disentuh, kecuali kubul dan dubul, kecuali depan dan belakang itu nggak disentuh. Kemudian diulang lagi, ditiupkan lagi 3 kali sampai 3 kali. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kondisi masih mampu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah semakin parah, maka yang membacakan adalah siapa? Yang membacakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah ditiupkan oleh Aisyah, dibacakan dan ditiupkan ke tangannya Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah yang mengusapkan semampunya, dia mengusapkan seluruh anggota tubuhnya. Sampai sebegitunya Nabi Muhammad dilayani oleh Aisyah radhiyallahu anha. Begitu perhatiannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasa Rasul lakukan tetap diusahakan disempurnakan. Kalau Rasulullah nggak mampu, dibantu oleh istrinya. Ini pelajaran penting dalam bab berkhidmat, melayani suami kita, melayani orang tua kita atau pasangan kita atau siapa saja yang menjadi kewajiban kita untuk melayani mereka. Di antaranya jangan lupa, bukan hanya urusan makan dan minumnya dan buang hajatnya, termasuk dalam urusan ini, pengobatan secara rohani, pengobatan secara syar'i. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang di akhir hayatnya, ini penting untuk diruqyah mandiri agar dia mampu dengan mudah, selamat dan istiqomah mengucapkan syahadatnya di akhir hayatnya. Kenapa? Karena orang menjelang wafat itu banyak godaannya. Syaitannya itu banyak. Ya, syaitannya itu banyak untuk menggoda dia. Untuk menggoda dia agar dia lalai dari Allah sampai mati pun dalam kondisi kafir. Apalagi jika orang-orang yang kita sayangi dirawat sampai akhir hayatnya di rumah sakit non muslim. Beliau seorang dokter paham ya, dari ada gerakan khusus ya, kita punya ada jemaah ya spesialis di sebuah rumah sakit di Jakarta ya, aslinya orang Aceh, saya nggak sebutkan, spesialis, dan beliau sangat dibutuhkan di rumah seorang besar di Jakarta ini secara khususnya. Jadi kalau mau bertemu sama beliau 6 bulan daftarnya baru dapat giliran, saking banyak orang pasiennya. Nah, dia orang muslim yang luar biasa. Setelah beliau ikut mulai hijrah begitu, dia berada di rumah sakit yang mahal, masya Allah luar biasa, tapi non muslim. Kenapa dia mundur? Setelah dia melihat di situ orang-orang muslim yang berada dirawat di sana sering didatangi oleh tim khusus dari mereka untuk itu. Nah, yang saya ingin maksudkan, kita lindungi orang-orang yang sudah di akhir hayat. Kita tahu nih orang sudah menjelang wafat nih. Kita jaga, di antaranya apa? Dengan membacakan doa-doa dan meruqyah diri mereka sendiri dengan ruqyah yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini pelindungan. Maka disebut muawwidat. Surat-surat muawwidat, surat-surat pelindungan. Dari siapa? Dari godaan syaitan, dari godaan jin, dari godaan syaitan yang berbentuk manusia, agar tetap dijaga istiqamah, hatinya tetap terpaut dengan Allah, tetap bertauhid sampai akhir hayatnya. Ini penting. Nah, ini penting. Kalau dia sudah ngamuk baca, udah kita yang bacakan. Kita tiupkan di tangannya. Bapak begini ya Pak, nanti usapkan ke seluruh badan. Kalau dia nggak mampu juga, saking lemahnya sudah, ya udah kita yang membacakan, kita yang niupkan. Ya, kita niupkan, kita usapkan seluruh badan. Itu bagian dari terapi secara syar'i, bukan hanya secara zahir, tapi secara maknawi pun Allah akan menjaganya. Ya kan, Allah menjaganya. Kenapa? Apalagi ketika surah ini dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Aisyah dan oleh sahabat yang lainnya bahwa Nabi Muhammad dahulu doanya banyak banget untuk minta perlindungan dari segala hal, karena Nabi itu selalu kehidupnya itu 24 jam diancam oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dengan Nabi Muhammad. Maka untuk menjaga dirinya Rasulullah banyak amalan, banyak doanya. Tapi setelah turun 3 surah ini, Rasulullah meninggalkan yang lain dan istiqomah yang ini. Maka dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sakit, ya, ketika sakit seperti tadi, ketika menjadi amalan pagi dan sore, menjadi zikir pagi dan petang. Pagi itu kapan? Dari sholat subuh, usahakan sebelum terbit matahari. Sore, pada sholat asar sampai sebelum tenggelam matahari. Itu diamalkan. Bukan hanya dibaca, bapak-bapak sekalian, bukan hanya dibaca, tapi kalau kita mampu, sebagaimana Rasul lakukan, ya, kita
begini kan tangan kita tiupkan 3 kali. Ya, meniup tetapi ada semacam kayak ada airnya sedikit, ya kan? Kemudian baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, usapkan seluruh badan. Ulang lagi sampai 3 kali. Ini dilakukan Rasulullah pagi dan sore. Baik. Kemudian yang berikutnya dilakukan juga secara singkat sebelum tidur. Ini penting, sebelum tidur. Dan sebelum tidur usahakan bersuci. Ada keutamaannya tersendiri. Bersuci sebelum tidur pun Rasulullah pakai adab, sehingga tidurnya Rasulullah, dan jika kita mengikutinya dengan cara yang benar, maka tidur kita pun akan bernilai ibadah. Tidur kebutuhan manusia, ya, tapi niat kita mengikuti sunnah Rasulullah dengan cara Rasulullah, maka menjadi ibadah yang berpahala. Subhanallah. Orang tidur dapat pahala. Ibadahnya kita nggak apa-ngapain, dapat gaji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diamalkan. Sisi itu dapat pahala dan sunnah. Sisi lain, kita dijaga oleh Allah dari segala gangguan, dari segala hal yang akan menimpa kita. Allah jauhkan, Allah menjaga kita. Allah menjaga kita. Ada beberapa teman yang kebetulan mendapat tugas dia berdakwah ke pedalaman. Sampai di sana, dan kita biasa memang sebelum kita bekali doa-doa zikir pagi dan petang. Di wilayah itu saya nggak sebutkan di wilayah mana, terkenal sampai hari ini tempat tukang ilmu-ilmu yang begitulah, ya, mistik dan udah paham maksud saya. Nah, orang-orang yang sampai di sana rata-rata nggak kuat. Dai-dai Ihsan rata-rata nggak kuat, bahkan pulang. Bahkan saya punya teman, ya, ketika dikirim satu tempat, pulang tuh langsung begini perutnya. Pada seorang ustadz yang membawa dia kepada kematian, tapi bagi saya dia meninggal dalam kondisi syahid. Kenapa? Didapatkan dari pulang berdakwah. Nah, kembali kepada maksud. Nah, teman ini di situ tiba-tiba di pagi harinya didatangi oleh para dukun-dukun itu, yang kata orang ini paling hebat nih di sini. Orang semua takut dengan dia. Didatangi. Dia bilang apa katanya? Ustadz ini pakai ilmu apa sih? Ditanya, emang kenapa? Kenapa Pak Dukun? Saya sudah kirim Ustadz dengan segala daya yang saya punya, ternyata nggak mempan dan bahkan balik kepada saya. Saya ingin belajar dengan Ustadz. Saya ingin belajar dengan Ustadz. Ilmu apa yang Ustadz pelajari? Dia juga bingung. Ilmu apa? Saya nggak punya apa-apa. Memang sebelum tidur saya mengamalkan zikir-zikir yang tadi ini. Ini diantara amalan ini. Ini penting. Apalagi maaf kayak Pak Dokter yang sering terjun ke masyarakat, ya, ini penting banget, penting sekali. Kita para dai yang punya mungkin bisnis di mana-mana, ini harus dijaga, diamalkan pagi dan sore dan sebelum tidur. Ini sangat penting karena mereka nyerangnya biasanya waktu malam, waktu tidur. Tapi kalau kita amalkan ini, insya Allah tidak ada kekuatan manapun di muka bumi ini yang mampu mengalahkan kekuatan Allah jika kita amalkan sunnahnya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Ini keyakinan kita jemaah sekalian, luar biasa. Saya sudah merasakan ini sendiri. Ketika saya sempat terjun di bidang bab kayak begini, saya semakin yakin dengan sunnah Rasulullah, bahwa sunnah Rasulullah hebat. Gak ada yang mampu mengalahkan dimanapun. Gak ada yang mampu mengalahkan dimanapun. Orang bilang angker, orang bilang begini begoda dan sebagainya, masya Allah. Kami tinggal di komplek Geraha Raya Bintaro Jaya namanya. Kami pindah di situ. Ketika kami baru tempati rumah itu, orang pada datang kanan kiri. Pak Ustadz, Pak Haji, kok Ustadz berani beli rumah ini dan tinggal di sini? Emang kenapa? Ini terkenal dari zaman pertama kali dibangun sampai sekarang nggak ada yang beli. Kenapa? Orang bilang tempat pelarian anak jin, istilahnya orang Jakarta bilang. Dan di sana memang banyak ya penampakan seperti itu. Ini bab kita harus sampaikan, ini hak. Memang mereka ada. Jadi tempat kami banyak kebetulan karena dekat dengan bandara kan, pastinya banyak, ada pilotnya juga banyak, pramugari juga banyak. Nah, mereka kadang dijemput tengah malam, dan biasanya banyak mereka tadi dinampakkan dan melarinya ke tempat rumah kami itu yang sekarang kami tempati. Kami masuk, ya kami biasa aja. Saya pikir manusia makhluk yang paling mulia. Allah telah mengenas dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani takwim walaqad karona bani Adam. Kita dimuliakan Allah di antara yang lainnya. Kami tinggal di situ biasa aja. Tapi memang pembantu rumah tangga kami, ya,
karena rumah kami tingkat, berapa kali ngelihat kalau pas lagi tengah malam ada yang duduk di tangga. Alhamdulillah dia orang pondokan juga, jadi nggak ada masalah. Saya udah kasih nasihat, jangan takut, biasa aja, cuek aja saya bilang. Kenapa? Mereka nih sesungguhnya lebih takut daripada takutnya kita kepada mereka. Itu dalam ilmu bab ini, mereka tuh lebih takut kepada manusia daripada takutnya kita kepada mereka. Apa buktinya bapak-bapak sekalian? Ada nggak mereka yang muncul di sini sekarang? Nggak ada. Ada yang muncul mereka di jalanan sekarang? Nggak ada. Siang nggak ada. Orang yang diganggu orang yang penakut. Kalau pemberani nggak ada yang bisa mengganggu kita karena mereka penakut. Penakut lebih takut daripada kita kepada mereka. Nah, tapi memang kami diuji dan saya doa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai kau perlihatkan yang macam-macam pada keluarga saya. Jadi tengah malam jam 2 ya sampai 3 hari. Jadi di atas lantai 2 ya, sampai tepatnya di atas kamar saya ada kehidupan memang. Ada orang yang kayak lagi jualan, yang sedang mandi, yang sedang gergaji. Pokoknya berbagai kehidupan di pasar. Ya pasar ramai kayak di DKI Jakarta mungkin begitu. Saya teriak, wahai fulan fulan, wahai bangsa fulan dan fulan, kalian ini rumah kami, jangan kalian ganggu. Ini bukan kehidupan kalian. Pergi, kalau enggak saya bakar. Dengan doa maksudnya, dengan baca ayat kursi. Ini paling dilakukan oleh mereka. Hilang tuh. Sampai 3 kali, habis itu hilang. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah muncul lagi. Nah, artinya kembali kepada ini penting ma'asal muslimin. Nggak bisa dipungkiri, Islam mengakui adanya mereka. Dan mereka akan sering mengganggu kita dalam segala hal. Maka doa-doa yang tadi ini harus kita istiqomahkan. Bekal kita. Inilah perisai kita jemaah sekalian. Ini perisai kita. Maka pagi, sore, ya kan, mau tidur utama di wilayah baru, apalagi yang sering tugas keluar kota, wilayah-wilayah baru, di hotel yang lama nggak ditempatin, ya kan, dan sebagainya. Ini penting banget. Ini penting sekali untuk diamalkan. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga wudu dan toharah kita. Ya, ini pengalaman pribadi ya. Kita sekedar sharing saja ya. Semoga menambah keyakinan kita bersama. Baik, dan tentunya doa-doa yang lain ya. Ini di antara doa, tapi ini yang terpenting. Kalau doanya kan banyak tuh. Bahkan ada kitab zikir pagi dan sore. Tapi minimal kalau kita udah capek, malas dan sebagainya, minimal 3 kul ini jangan sampai lepas. Termasuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil, apalagi maaf anak-anak yang zaman sekarang, anak kota kan cakep-cakep tuh, karena memang dipelihara ya dengan baik ya kan. Sering didoakan biar terhindar dari ain, penyakit ain. Ada orang yang suka melihat, oh cakep banget, gile cakep banget. Nah, dia nggak nyebut nama Allah, dia bisa kena sakit. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba panas, tengah malam tiba-tiba nangis menerus. Jangan-jangan kena ain. Bagaimana untuk melindungi mereka? Dengan doa-doa ini. Ya, kita pegang kepalanya, kita bacakan, kita tiupkan. Ketika sedang hamil juga demikian. Ini secara syariat itu ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW dan bukan perkara yang syirik. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak melupakan amalan ini. Ini justru amalan yang sangat penting. Ini amalan yang sangat penting untuk dijaga dan diamalkan, terutama orang-orang yang sedang terkena penyakit, apalagi penyakitnya parah. Apalagi dirawat di rumah sakit. Rumah sakit kita tahu Pak kondisinya. Biasa orang sakit, biasa orang di situ tempat yang mungkin sebelumnya orang yang tidak jelas dan sebagainya. Maka doa-doa yang seperti ini penting sekali. Bahkan kalau diizinkan setel, murattal, biar ada ketenangan. Karena orang begitu perlu ketenangan jiwa. Dari mana mendapatkannya? Dari lantunan ayat-ayat Allah yang diperdengarkan. Mungkin di seumur hidup nggak pernah dengar, tapi di akhir hayat dia mendengar itu, dia akan meresapi dalam hatinya. Karena sudah diteliti secara ilmiah, ya kan? Luar biasa. Ini luar biasa. Dan ini kita berbangga. Kita perlu berbangga sebagai seorang muslim. Punya amalan yang hebat. Cuma kita nggak pernah menghargainya. Ini amal yang luar biasa. Tapi kita tidak menghargainya. Jadi minimal ini. Kalau yang 3 gol saya yakin semua orang hafal. Ya, semua paham dan gampang mengamalkannya. Dan itu bentuk ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Makanya tadi saya sampaikan harus diusahakan dijaga ketika sakit, ya kan, pagi dan sore, mau tidur, ya kan. Kemudian juga bahkan ada amalan juga setelah sholat fardu hari dibaca. Itu juga ada hadisnya, ya, ada hadisnya.
Apalagi ini termasuk juga ayat-ayat ruqyah. Ini penting sekali, penting sekali. Kalau kita memang sudah terbiasa ya, kita merasakan badan nggak enak, badan capek, letih, ambil air putih, baca 3 kul, tambah surah Al-Fatihah. Ya kan, ditiupkan ke air, kita minum dengan izin Allah. Yang penting keyakinan kita. Yang penting keyakinan kita. Orang bertanya, Ustadz, perasaan banyak orang hari ini datang kepada orang-orang untuk minta diruqyah. Padahal kalau saya pribadi, saya anjurkan ruqyah mandiri, itu yang paling bagus. Tapi saya merasa saya nggak begini, kurang begini, kurang. Enggak, semua orang tuh sama di hadapan Allah. Tinggal keyakinan kita. Ya, tinggal keyakinan kita, yakin apa enggak dengan bacaan tersebut. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada kita semua. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin juga telah disebutkan di akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bahkan peduli dengan Rasulullah, dengan amalan yang paling sering dilakukan Rasulullah adalah apa? Bersiwak dengan kayu arak. Ya, saya ingat ada 30 keutamaan bersiwak dengan kayu ini dibandingkan dengan pastagi yang lain. Ada penelitian secara ilmiah ya. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah menyiwaki. Ini penting ini. Ya, mungkin bapak-bapak atau kita semua yang datang ke tempat menengok orang yang sakit ya, perlu dibantu, diajarkan mereka. Terutama kepada siapa? Bukan mengajari yang sakit banget udah nggak ngerti, udah nggak paham, udah nggak kuat, yang nungguin. Kalau bisa amalkan ini, amalkan ini. Insya Allah ini selain mendapatkan sunnahnya Nabi Muhammad, maka itu mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Kemarin diriwayatkan di akhir hayatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara dari Aisyah, sedang bersiwak, sedang bersugi dengan menggunakan kayu tadi. Maka Aisyah melihat, Rasulullah melihat kepada Abdurrahman. Aisyah juga melihat apa yang dilihat Rasulullah. Aisyah paham Rasulullah mau ini. Maka Rasulullah minta dari Abdurrahman ya, ujungnya dipotong, kemudian dilembutkan bagian yang satunya, kan ada 2 bagian. Ini yang dari digigit oleh Abdurrahman, yang sininya dibersihkan, digigit oleh Aisyah radhiyallahu anha, dilembutkan ujungnya karena masih basah tuh gampang dan wangi biasanya. Kemudian diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah meninggal dunia. Dalam riwayat Nabi Muhammad bersugi sampai berapa kali sampai tangannya lemah dan jatuh. Itu siwaknya menandakan Rasulullah yang sudah semakin parah. Sampai di titik terakhirnya Rasulullah pun masih mengamalkan bersiwak. Ini penting bagi kita. Ini kelihatan sepele jemaah sekalian, tapi ini luar biasa. Ini juga bagian metode untuk ruqyah. Ya, bapak-bapak ya, ini perlu nih, ini rahasia juga sebenarnya. Salah satu untuk mengusir mereka ya, yang di Indonesia kan memang dekat dengan itu. Salah satunya istiqomah dengan meruqyah. Maaf, dengan bersiwak gigi tadi dengan kayu arak. Dengan kayu arak. Ini luar biasa. Ini sunnah. Dan tidak ada di muka bumi ini yang mampu menghadapi sunnahnya Rasul. Termasuk yang kita kenal dengan kehidupan orang-orang di luar manusia. Nggak ada yang bisa menghadapi itu. Dan ini salah satu benda yang ditakuti oleh mereka. Ya kan, maka supaya kita mudah mengamalkan sunnah, mudah mengajukan kalimat-kalimat yang baik, maka seringlah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah kita masuk kepada pesan Nabi terakhir di akhir hayatnya. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Jadi ternyata ketika Nabi Muhammad sedang berada di rumah Aisyah dalam kondisi sakit, tetap pikirnya Rasulullah adalah umatnya. Maka kalimat-kalimat yang dipesan, kalimat terakhir ada kalimat-kalimat yang sangat penting yang hari ini dicatat dalam seluruh kitab-kitab hadis. Bahkan banyak diambil petikan tersebut dalam kitab-kitab tauhid. Karena ternyata mengandung akidah, mengandung tauhid, pesan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, secara singkat ya, saya sampaikan kita khulasah dari berbagai macam sumber dan hadis tentunya. Kemarin telah disebutkan bahwa pada tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebelumnya telah terjadi Fathul Mekah. 10 Hijriah Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Turun ayat ya kan, idza jaa nasrullah, itu isyarat bahwa Rasulullah sudah semakin dekat dengan waktu kembalinya kepada Allah. Maka pada saat Hajatul Wada, Rasulullah memberikan isyarat kepada umat, khudu manasikakum, dalam riwayat khudu anni manasikakum, ya kan, la'alli la
la alqakum ba'da ami hada. Rasulullah mengatakan ketika sedang melakukan haji di depan seluruh sahabat, khudu anni manasikakum. Wahai umatku, wahai sahabatku, perhatikan betul, ambil ilmu bagaimana aku melaksanakan haji sekarang ini. Kenapa? La'ali la'alqakum ba'da ami hada. Karena mungkin setelah ini kita nggak akan pernah jumpa lagi. Ini 10 Hijriyah. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hayatnya Rasulullah, setelah turun Idza Jaa tadi, beliau dalam ruku' dan sujudnya membaca apa? Ruku' dan sujudnya. Kan kita biasanya baca apa? Subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi ketika Rasulullah turun setelah di akhir hayatnya, setelah Hajjatul Wada, turun tadi surah An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath ila akhir, beliau membaca kata Aisyah, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang dibaca baik ruku ataupun sujud berulang-ulang. Mau sekali boleh, 3 kali boleh, kalau kita tahajud berkali-kali juga boleh. Tapi tolong sambil dihayati maksudnya dan maknanya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memuji Engkau ya Rabbal alamin, maka ampunlah dosaku ya Rabb. Dalam rukuknya, dalam sujudnya. Rasulullah di akhir hayatnya setahun lebih, berarti ini yang diamalkan dalam sholatnya, ruku ataupun sujud, sunnahnya ataupun wajibnya. Hadisnya sahih. Mau yang lain juga boleh, tapi akhir hayat Rasulullah ini yang diamalkan. Ini yang diamalkan. Jadi boleh pilihan. Ya, namanya ini perbedaan tapi pilihan, tanawwu fil hadis, fil amal, diperbolehkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pulang dari Hajjatul Wada sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW di awal bulan Safar, di akhir bulan Safar masuk kepada Rabiul Awal, Nabi Muhammad menyempatkan diri datang berziarah ke makam pahlawan dari kalangan para sahabat yang berada di Gunung Uhud. Di sana ada pamannya Hamzah dan juga ada beberapa sahabat yang meninggal dunia di sana. Rasulullah datang ke sana khusus untuk berziarah kepada makam tersebut dan memberikan beberapa kalimat yang disifati oleh sahabat seakan-akan Rasulullah SAW sedang melakukan kalimat perpisahan kepada yang ada di situ, yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Ini setelah pulang dari Madinah, setelah pulang dari Hajjatul Wada. Sudah masuk Isya? Baik, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah ba'dal Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita bahas tentang kesimpulan dari bahasan yang sudah beberapa hari terkait dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa tadi dikatakan pada tahun 10 Hijriyah. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah di penghujung umurnya yang 63 tahun. Pada tahun 10 Hijriyah Nabi Muhammad melakukan ibadah Hajjatul Wada, haji perpisahan. Haji perpisahan, dan di situ Rasulullah pun sudah mengungkapkan isyarat bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Khudu anni manasikakum la'alli la'alqakum ba'da ami hada. Rasul mengatakan, wahai sahabatku kaum muslimin, sekarang ambillah manasik, ilmu manasik haji dariku yang sesuai dengan sunnahku, karena kemungkinan tahun depan aku tidak bisa berjumpa dengan kalian. Nah, Rasulullah SAW haji itu kan di akhir tahun. Bulan haji itu diawali dari Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Nah, Zulhijjah, kemudian Rasulullah setelah itu pulang, berarti masuk Muharram, ya kan? Perjalanan dari Mekah ke Madinah kurang lebih 1 minggu 10 hari dengan perjalanan yang umum.
Kemudian di penghujung bulan berikutnya, awal tahun pulang dari Mekah ke Madinah, awal tahun pada awal tahun atau bulan pertama, pada bulan kedua, di akhir bulan kedua, yakni bulan Safar. Di akhir Safar, Nabi Muhammad SAW dengan sengaja mengkhususkan untuk pergi ke Uhud. Mau ngapain di sana? Berziarah kepada para pahlawan dari kalangan sahabat-sahabatnya yang wafat meninggal sebagai syuhada pada saat perang Uhud, dan mengucapkan beberapa kalimat yang intinya seperti kalimat perpisahan untuk selamanya kepada para syuhada yang ada di situ, dan juga kepada sahabat-sahabat yang hadir bersama Nabi Muhammad SAW. Ini di penghujung bulan Safar, di penghujung bulan Safar. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepulangnya dari sana Nabi Muhammad SAW juga menyempatkan diri ke makam Baqi namanya, ya, makam para kaum muslimin dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan sahabiyah radhiyallahu anhum yang berada di pertengahan kota Madinah yang tidak jauh dari Masjid An-Nabawi. Nah, Baqi ini sekarang, makam Baqi ya, hari ini ujung dari bangunan Masjid Nabawi itu sudah nyambung ke makam Baqi. Kalau hari ini demikian. Kalau dulu cukup jauh perjalanan karena masjid hari ini begitu sangat luar biasa besarnya. Dan Nabi Muhammad sengaja berziarah ke makam Baqi itu karena di sana terdapat sahabat cukup banyak, ya, cukup banyak. Di tengah malam, ketika Nabi Muhammad SAW saat itu berada di rumah Aisyah, karena dirinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini di penghujung sudah di penghujung Safar, dan sudah mulai masuk bulan Rabiul Awal. Sudah hampir masuk bulan Rabiul Awal. Nah, sepulangnya dari sana Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pada hadis yang sebelumnya telah dibahas, Nabi Muhammad SAW mendapati Aisyah sakit kepala, yang kemarin sudah dibahas. Kemudian ada beberapa kalimat ya, dialog antara Nabi Muhammad dengan Aisyah, dan ternyata Rasulullah pun mendapati dirinya sedang sakit kepala yang cukup parah, yang itu kemudian semakin hari semakin parah, tapi Nabi Muhammad tetap menjalankan tugas dan kewajibannya, berlaku adil kepada istri-istrinya, sehingga sampailah kepada giliran Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Sakit Rasulullah semakin parah, kemudian Rasulullah mengatakan, aina godan ana, aina godan ana, aina godan ana, di mana aku besok, di manakah aku besok. Semua paham bahwa itu Rasulullah yang inginkan adalah kembali kepada rumah Aisyah. Tapi ketika Rasulullah SAW ingin meninggalkan rumah Maimunah, dalam beberapa riwayat hadis ya, pada riwayat hadis, Nabi Muhammad mendapati diri sangat lemah sehingga tidak mampu berjalan sendiri, meninggalkan rumah Maimunah menuju rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang rumah Aisyah nempel dengan Masjid Nabawi, yang hari ini masuk ke dalam Masjid Nabawi, yang kemudian menjadi kuburannya Nabi Muhammad, bapak dan juga sahabat yang satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, karena merasa sangat begitu lemah dan tidak mampu berjalan, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan menantunya, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anak kesayangan dari pamannya Al-Abbas, dan juga kesayangannya Nabi Muhammad SAW, datang kepada Rasulullah, kemudian memapah Nabi Muhammad SAW, memapah Nabi Muhammad SAW, dibawa dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Itu terjadi sekitar hari Jumat atau hari Rabu kurang lebihnya. Ini sudah masuk di akhir Safar, ada yang mengatakan sudah masuk Rabiul Awal. Nah, pada hari Kamisnya, ini sudah semakin dekat dengan wafat Rasulullah. Hari Senin meninggal, ini hari Kamis, ini cerita hari Kamis. Ini cerita hari Kamisnya, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Abdullah bin Abbas, yang didapati Nabi Muhammad SAW sedang merasakan sakit yang begitu luar biasanya, sehingga ketika Abdullah bin Abbas bercerita setelah Rasulullah meninggal dunia, beliau menangis
karena saking melihat parahnya Nabi Muhammad di akhir hayatnya. Tapi saat itu juga Nabi Muhammad SAW sempat memerintahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad yang mendatangi Rasulullah, menjenguk Rasulullah, untuk mengambilkan sebuah buku agar dituliskan, ya kan? Dituliskan di situ sesuatu yang penting, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, mau memberikan pesan khusus di akhir hayatnya. Kemudian para sahabat mereka berikhtilaf, kira-kira pesan apa ya? Ada yang mengatakan A, B, C, D, sehingga mereka ribut sendiri terdengar oleh Rasulullah. Maka Nabi Muhammad dalam kondisi yang sakit tersebut dan melihat para sahabat berdebat, akhirnya Rasulullah nggak jadi memberikan pesan khusus. Ada yang mengatakan Rasulullah ingin mengatakan siapa nanti jadi pengganti Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia, siapa pemimpinnya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu dan sebagainya, sehingga Nabi Muhammad SAW bahkan meninggalkan pesan tersebut. Beliau bersabda, "Da'uni falladhi ana fi khair wa usikum bithalas." Tapi akhirnya Rasulullah memberikan pesan umum, bukan yang ditulis tadi. Rasulullah mengatakan, "Da'uni, biarkanlah, bebaskan aku dari perselisihan. Udah, aku nggak jadi nulis deh kalau begitu. Biarkan aku dari perselisihan kalian. Kenapa kalian malah ribut sendiri? Ya kan, malah kalian ribut sendiri. Falladhi ana fi khair. Sesungguhnya apa yang ada padaku lebih baik daripada apa yang kalian bincangkan tadi, yang kalian ributkan." Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tetapi ku berikan pesan kepada kalian semuanya. Usikum bithalathin. Ku berikan pesan kepada kalian. Ini pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Dengan 3 perkara. Yang pertama, akhriju al-musyrikina min jazilatil Arab. Keluarkanlah, bersihkanlah Jaziratul Arab dari orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik di dalamnya penyembah patung, berhala, ya kan, orang ahlu kitab, itu kan musyrik mereka. Walaupun ini kemudian bisa dilakukan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua, wa azizul wafda binahwi ma kuntu azizuhum fihi. Kemudian Rasulullah mengatakan pesan yang kedua adalah, dan perlakukanlah utusan atau duta dari kabilah-kabilah, dari negara-negara tetangga kita yang datang kepadaku. Ya, perlakukanlah mereka, jamulah mereka sebagaimana biasa aku lakukan ketika kedatangan mereka. Perlakukan, hormati mereka, nggak boleh kalian ganggu, nggak boleh kalian sakiti, apalagi sampai dibunuh, nggak boleh. Itu kata Nabi. Kemudian waqala sakata, kemudian Rasulullah terdiam. Kediam. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW tidak jadi mengucapkan. Ya, aku tidak jadi mengucapkan, tidak menyebutkan yang ketiga. Ya, tidak menjadi ada yang mengatakan rawi ini lupa. Yang ketiga itu apa? Rawi ini lupa apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang mengatakan Rasulullah lupa, nggak jadi mengatakan yang ketiga. Hadis ini sahih dalam riwayat Muslim. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW merasa semakin agak parah sakitnya, maka yang hadis kemarin sudah kita bahas, Rasulullah minta untuk diguyurkan, ditempatkan di tempat nampan yang besar, ya, baskom besar atau cikal bakal dari bara betap, disiramkan 7 kali siraman dari 7 bejana, atau dalam riwayat Al-Imam Khattabi dinukilkan Al-Imam Ibnu Hajar dari 7 sumur. Setelah Rasulullah mengisyaratkan cukup, Rasulullah sudah merasa segar badannya, demamnya sudah turun, maka Nabi Muhammad setelah berpakaian mengikat kepalanya dengan kain hitam. Diikat kepalanya Rasulullah dengan kain hitam, mungkin karena saking pusingnya atau bagaimana begitu. Nabi Muhammad mengikat kepalanya dengan kain hitam. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipapah ke arah mimbar, karena keluar di rumah Aisyah udah masuk ke masjid. Kemudian dipapah sedikit masuk ke mimbarnya dan duduk di atas mimbar yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang cukup panjang. Di antaranya adalah, Innallaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalika abdu ma indallah. Subhanallah.
Sesungguhnya seorang hamba yang dimaksud dirinya diberikan pilihan yang kemarin sudah dibahas. Apa pilihannya? Diberikan pilihan hidup bersama umatnya sampai hari kiamat dengan kekuasaan, harta, kemudian surga akhir hayatnya, atau kembali kepada Allah karena waktunya telah ditentukan oleh Allah. Jatahnya hidup itu sudah selesai. Tapi kalau mau nambah boleh. Maka hamba tersebut, kata Rasulullah, memilih apa yang di sisi Allah. Kembali kepada Allah lebih utama dan lebih mulia dan lebih menyenangkan hamba tersebut. Kemudian rawi ini Abdullah bin Umar, tidak ada seorang pun yang faham dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah ini. Belum ngeh. Tapi orang melihat tiba-tiba mendengar suara Abu Bakar menangis terseduh-seduh dengan kalimat ini. Sehingga seorang sahabat yang lainnya namanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aneh nih Syekh ini, Syekh yang sudah tua ini kok aneh, Rasulullah diberikan pilihan oleh Allah kok malah dia yang nangis, gimana ceritanya? Tapi kemudian setelah ini terjadi, setelah ini berlalu, beliau sendiri mengakui ternyata nggak ada yang paham dengan sabda Rasulullah kecuali Abu Bakar saat itu. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena Abu Bakar paham Rasulullah sudah semakin dekat hari perpisahannya bersama umatnya. Maka Abu Bakar menangis karena saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika melihat Abu Bakar menangis, Rasulullah mengatakan, kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Janganlah kau menangis wahai Abu Bakar. Ya. Jangan kau menangis wahai Abu Bakar. Sesungguhnya, kemudian beliau bercerita, sesungguhnya antara memilih perhiasan dunia kemudian surga dan memilih di sisi Allah, aku lebih cinta kepada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah mengatakan jangan kau menangis wahai Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, akan ku tebus demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah. Ya, akan ku tebus dirimu wahai Rasulullah dengan bapak dan ibuku menjadi taruhannya. Menjadi taruhannya. Kemudian Abu Bakar, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la tabki, jangan kau menangis. Inna amanan nas alayya min suhbatihi wa malihi wa Abu Bakrin walau kunta muttakhidan khalila min ummati lattakhatu Abu Bakrin walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu la yabkhanna fil masjidi babun ila suddah ila babu Abi Bakrin. Rasulullah mengatakan jangan kau menangis wahai Abu Bakar, sudah cukup, nggak usah kau menangis, nggak usah pakai macam-macam, sudah jangan kau menangis, jangan kau menangis. Karena sesungguhnya orang yang paling banyak berjasa kepada aku dengan harta dan keluarganya adalah engkau wahai Abu Bakar. Dalam riwayat, ketika orang melawanku, engkau membantuku, engkau beriman denganku tanpa ada pertanyaan apapun dibandingkan dengan yang lain. Sekelas Umar pun bahkan Rasulullah mau dibunuh dulu baru dia dapat hidayah. Tapi Abu Bakar ketika ditawarkan Islam, aku jadi nabi wahai Abu Bakar, maka dia tanpa bertanya, tanpa ragu, aku beriman kepadamu wahai Muhammad Nabi Allah. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah, tanpa taraddud, dan diserahkan semua hartanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul mengatakan sudah cukup. Sesungguhnya jikalau aku boleh mengambil kekasih, ya, aku boleh mengambil kekasih orang khususku, orang yang paling akrab bagiku, maka aku ambil kau, jadikan kau sebagai khalil, sebagai kekasihku, sebagai orang paling dekat denganku. Tetapi Allah telah mengambil kekasihnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya yang mengingatkan kita adalah apa? Adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang dalam Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai manusia, seluruh pintu-pintu dari rumah kalian yang menuju masjid hendaknya ditutup semua. Nggak boleh ada orang yang membuat pintu langsung masuk ke masjid, tapi biarkan satu pintu, pintunya rumahnya Abu Bakar yang menuju ke masjid. Jadi pintunya Abu Bakar ke rumah masjid jangan kau tutup, dan ini isyarat sesungguhnya dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar lah orang yang pantas kelak menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Ini isyarat dari Allah sesungguhnya, ya kan? Ini isyarat yang pertama.
Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wassalihin masajid, fala tattakhidu qubur masajid." Kemudian Rasulullah mengatakan, mengingatkan, ketahuilah wahai jemaah sekalian, wahai kaum muslimin, orang-orang dahulu itu hancurnya. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabinya dan orang-orang soleh sebagai masjid-masjid. Jadi ada kuburan para nabi dan orang soleh dijadikan sebagai masjid, itu hancurnya mereka. Fala tattakhidu qubur masajid, jangan kalian jadikan kubur-kubur apalagi masjidku, apalagi kuburanku menjadi masjid sehingga menjadi tempat sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasul. Dalam hadis yang lain Rasulullah melaknat, la'anallahu yahuda wa nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Nggak boleh. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisnya cukup panjang dalam bab ini dan semua adalah penting. Yang penting khulasahnya adalah kalimat, kita ambil kalimat yang terakhir. Ayuhan nas, fa innan nasa yakthuruna wa yakilun al-ansaru hatta yakunu fin nasi manzilatil milh fit ta'ami, faman waliya minkum syai'an yadurru fihi qauman wa yanfa'u fi akharin falyaqbal min muhsinihim wa tazawuz an musiihim. Sesungguhnya manusia semakin hari semakin banyak, wahai manusia, dan kalian orang-orang Ansor semakin sedikit, sehingga kalian nanti berada kedudukan kalian seperti garam pada makanan. Makanan kan banyak, berapa garam diperlukan saat kita masak? Hanya sedikit. Itulah kalian nanti. Maka siapapun nanti yang akan sebagai orang pemangku amanah, ya, pemangku amanah, hendaknya berbuat baiklah kepada mereka. Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kesalahan orang-orang Ansor. Ini perintah Rasul untuk menghormati siapa? Orang-orang yang telah berjasa pada Islam pendahulu kita. Ini pelajarannya nih diantaranya, ya. Banyak, tapi ini diantara yang paling penting. Seperti di sini, ini masjid dibangun oleh siapa? Oleh pendahulu-pendahulu kita. Wajib kita mendoakan mereka dan wajib kita menghormati mereka. Kesalahannya semoga Allah maafkan, kebaikannya semoga Allah terima. Ini akhlak seorang muslim. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahkan menjelang wafatnya. Kenapa? Karena ternyata umat ini banyak tidak menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulu. Kita merasa segalanya, lupa dengan mereka. Pada hari ini kita menjadi hebat. Kenapa? Karena dulu ada orang buat fondasi, pengorbanan dan perjuangan. Kalau hari ini kita meneruskan gampang, sudah ada komunitas, sudah ada jemaah, sudah ada tempat. Dahulu bagaimana orang mengusahakan di masjid, contoh saja. Ya, harus ngelobi sana sini, dimarahin sana sini, dihina sana sini. Belum lagi kalau mayoritas adalah non muslim. Wah, luar biasa. Kan begitu ya kan? Nah, sekarang kita berada di sini tinggal melanjutkan, sudah gampang. Maka jangan lupakan itu, kata Nabi Muhammad SAW. Jasa orang terdahulu nggak bisa disamakan dengan hari ini. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah telah selesai panjang lebar berkhutbah. Ini khutbah yang terakhir dilakukan pada hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin. Jadi 5 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia sempat berkhutbah untuk khutbah yang terakhir. Dan ini di luar khutbah resmi Jumat. Ini saat Rasulullah sedang sakit, banyak sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah di dalam masjid. Maka Rasul naik ke masjid, naik ke dalam masjid, naik ke mimbar, kemudian berkhutbah menyampaikan khutbahnya. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar, pulang ke rumah, dan di rumah sudah berkumpul seluruh keluarga Rasulullah SAW, khusus isi-isinya Rasulullah. Termasuk kemudian datanglah putrinya kesayangan itu Fatimah. Dan sahabat mengatakan orang yang paling mirip jalannya dengan Rasulullah adalah Fatimah. Rasulullah berdiri menyambut Fatimah, kemudian dipeluk dan dicium keningnya oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah punya anak loh. Ini bentuk wujud, diwujudkan kasih sayang kepedulian seorang tua kepada putrinya, ya kan? Ini perlu dicontoh jemaah sekalian. Walaupun dia sudah punya anak, kalau perlu anaknya melihat bagaimana kasih sayang kita kepada anak kita. Walaupun cucunya melihat sayangnya, boleh dipeluk, ya kan? Tampakkan, izharkan bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ini penting. Ini penting, walaupun agak gimana, tapi perlu dicoba untuk menunjukkan kasih sayang kita, ya kan? Ini penting, dan ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Fatimah dipanggil, "Sini wahai putriku." Dibisikin sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali dia.
tiba-tiba dia menangis. Kalau menangis dipanggil lagi, dibisikin. Tiba-tiba Fatimah tersenyum. Tersenyum. Aisyah yang melihat penasaran. Kenapa ini kok bisa nangis tiba-tiba berganti tersenyum? Dia ingin tanya. Kemudian ditanya setelah dekat, Fatimah, umurnya kan sama, bahkan lebih tua Fatimah dengan Aisyah sebenarnya. Fatimah, saya kan ibumu sekarang, walaupun lebih muda gitu kan. Apa yang dibisikkan Rasulullah kepada kamu? Wallahi, demi Allah, saya nggak mau cerita. Saya nggak mau cerita selagi Rasulullah masih hidup. Nah, kemudian Aisyah bercerita dalam riwayat yang sahih ini, setelah Rasul meninggal dunia, teringat kisah ini, maka dipanggillah Fatimah. Wahai Fatimah, saya penasaran sampai sekarang, apa yang dibisikkan Rasulullah saat itu ketika kita kumpul bareng, ketika Rasul baru turun dari mimbar 5 hari sebelum meninggal dunia. Kok kamu tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa? Diberitahukan bahwa Nabi Muhammad biasanya, ya kan, tahun-tahun sebelum tahun ini murojaah Quran bersama Jibril cuma sekali, sekarang 2 kali. Itu tanda, wahai Fatimah, aku mau gali kepada Allah. Biasanya wahyu nggak begitu banyak, tapi tahun ini begitu banyak. Itu juga tanda aku kembali kepada Allah. Maka menangis dia Fatimah, karena merasa bapaknya, kesayangannya mau meninggalkannya. Kan kalau kita tahu bapak kita mau mati, kira-kira sedih nggak bapak-bapak sekalian? Sedih. Fatimah juga seorang manusia, apalagi putri kesayangannya, yang tahu bagaimana pengorbanan bapaknya kepada dirinya dan kepada anaknya, cucunya Nabi Muhammad, begitu sayang luar biasa. Tiba-tiba dipanggil lagi, dibisikin. Habis itu tertawa. Ditanya kenapa? Rasulullah mengatakan, orang yang akan menyusulku, karena aku sebaik-baik pendahulumu, dan orang pertama kali akan menyusulku adalah engkau, wahai Fatimah. Dan betul, kurang lebih 6 bulan, ya 8 bulan Fatimah meninggal dunia. Kemudian dalam riwayat yang lain, kenapa beliau tertawa, tersenyum? Selain yang pertama adalah apa? Karena Rasulullah mengatakan, engkau adalah sayyidatu nisai alil jannah, engkau adalah pemimpin para wanita ahli surga, sebagaimana cucuku Hasan dan Husain sayyidah, ya, pemimpin mereka para ahli surga dari kalangan laki-laki dan kalangan para pemuda. Maka Fatimah tertawa. Nah, ini kisahnya. Ya, ini kisahnya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di kala itu ada namanya salah seorang istrinya Rasulullah adalah Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang pernah berhijrah ke Habasyah, dan dia bercerita bahwa di sana kita melihat di dalam gereja itu banyak gambar orang-orang soleh. Jadi di gereja itu kan, karena Habasyah itu kan negara Nasrani, di gerejanya itu kan banyak patung-patung gambar orang-orang yang soleh. Mendengar pembicaraan para istri-istrinya, Rasulullah bersabda, inna ulaika idza kanu fihimur rajulus salih famat banau ala kubrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syiraru khalqi indallah azza wajal yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, iya betul, mereka ini adalah orang-orang yang apabila meninggal di antara mereka orang yang soleh, akan dibuatkan gambar dan patung, kemudian mereka menyembah selain Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ulaika syiraru khalqi indallah, mereka lah orang-orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Itu Rasulullah dalam kondisi sakit, Rasulullah dalam kondisi sangat parah, Rasulullah nggak membiarkan itu pembicaraan begitu saja, tapi Rasulullah berikan pernyataan tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kondisi begitu Rasulullah selalu mengatakan, berpesan kepada para sahabat dan sahabiahnya, ya kan, selalu menjaga sholat dalam kondisi sakit. Ya, setelah beberapa hari kemudian, antara 5 hari ini, Rasulullah selalu mengingatkan, manusia sudah sholat apa belum? Mereka para sahabat mengatakan, ya, pada beberapa hari sebelumnya, belum, sedang menunggu engkau ya Rasul. Maka Rasulullah SAW minta untuk disiramkan air. Ya, disiramkan air mukanya sebagaimana yang sebelumnya yang tadi sudah dibahas. Tapi Rasulullah SAW mau jalan pingsan, disiram lagi sampai 3 kali, pingsan lagi, ya, sampai berikutnya. Kemudian karena Rasulullah tidak kuat setelah beberapa kali pingsan, maka Nabi Muhammad meminta agar diperintahkan kepada Abu Bakar memimpin sholat.
Udah saya tidak kuat ya, sudah saya coba berkali-kali sampai pingsan berkali-kali. Tolong beritahukan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar memimpin sholat menggantikan aku. Maka beberapa hari menjelang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar yang memimpin sholat menggantikan Rasulullah. Ini juga isyarat jelas secara nubuwah bahwa Abu Bakar orang yang paling berhak untuk menggantikan Nabi Muhammad, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang Syiah. Baik. Kemudian ketika Rasulullah memerintahkan Abu Bakar memimpin sholat, istrinya yang merupakan putrinya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau suruhlah bapakku. Kenapa? Abu Bakar itu terlalu lembut hatinya, kalau baca Quran pasti nangis. Saya nggak suka itu, takutnya nanti memperlama sholatnya, nanti banyak omongan kepada Abu Bakar. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, panggil Abu Bakar untuk memimpin sholat. Maka sampai 2-3 kali Aisyah protes, tapi tetap saja Rasulullah mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat, sehingga beberapa hari, 2 hari atau 3 hari dalam kondisi seperti ini, Nabi Muhammad SAW punya kekuatan ya, setelah dimandikan dan seterusnya punya kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad dipapah oleh 2 orang sahabat menuju masjid. Ternyata di masjid sudah sedang sholat. Jadi Abu Bakar sedang memimpin sholat di belakang para sahabat. Rasulullah masuk dari samping, karena pintunya Rasulullah katakan ini mimbar ya, dari situ. Jadi di depan itu udah langsung masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat yang pernah ke sana di Raudhah itu kan ada mimbar tuh. Sebelah kanan itu adalah rumahnya Rasulullah. Katakan ini Raudhah, ini mimbarnya, situ pintu. Sehingga kalau di sana dipapah bisa langsung ke depan. Langsung ke depan. Nah, ketika Rasulullah tahu dipapah ketika Rasulullah datang dipapah, langsung didirikan di depan shaf, maka Abu Bakar mau mundur ya kan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahasanya tetap kamu di situ jadi imam. Tapi Rasulullah SAW, Abu Bakar mengatakan alhamdulillah. Kemudian beliau mundur sedikit. Kemudian Abu Bakar berimam dengan Abu Bakar berimam dengan Rasulullah. Tapi sahabat yang di belakang berimam kepada Abu Bakar. Nah, ini bahasan fikihnya panjang ini. Contohnya, boleh bergerak dalam sholat, boleh mengucapkan alhamdulillah dalam sholat, boleh merubah niat dari imam menjadi makmum. Makmum itu boleh. Ini bahasanya panjang, tapi bukan maksud kita di sana. Nah, ala kulli hal, kemudian ditanya, kenapa Abu Bakar, ya Rasulullah, tidak layak bagi Ibnu Abi Quhafah untuk menjadi imam sedangkan engkau bersamaku. Itu adab yang begitu tinggi terhadap Nabi Muhammad SAW, terhadap guru dan ustadznya dan nabinya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ingat, sisi lain, beliau adalah mertuanya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak pernah melihat ini, selalu melihat Nabi Muhammad pemimpinnya, gurunya, ustadznya, kiainya, nabinya. Nggak pernah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah menantunya, nggak pernah. Ini bedanya dengan kita. Ya, hari ini ada orang yang Pak Haji, ya, lihat anak-anak muda, ustadz belum punya istri, langsung jadikan menantunya. Habis itu dipanggil fulan, bukan dipanggil ustadz lagi. Ini kita hari ini jemaah sekalian. Jangan ya, tetap bagaimanapun sisi lain, lihat sisi lainnya. Dia guru dan ustadz kita. Jangan dilihat dia dari sisi dia sebagai menantu kita. Ini pelajaran penting dari Abu Bakar. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Seninnya yang kita singkat, pada hari Senin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasa ya, di waktu subuh hari Senin, sahabat Abu Bakar sedang memimpin sholat. Para jemaah juga sudah ada. Mau sholat dan jemaah sudah ada. Kemudian Rasulullah menyingkap tabir jendelanya. Kan dibuka tabir jendelanya rumah Aisyah, langsung masjid. Ya kan, langsung masjid. Dan Rasulullah tersenyum. Tersenyum ya, dengan kondisi bahwa semua jemaah taat patuh dengan Abu Bakar. Tetap taat kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu berjamaah termasuk sholat subuh. Maka melihat senyumnya Rasulullah, sahabat senang sekali. Wah, hari ini alhamdulillah Rasulullah berarti semakin membaik nih. Rasulullah mau memimpin kembali sholat kita. Berarti Rasulullah sudah semakin membaik. Tapi ternyata apa? Bukan mereka salah. Rasulullah menutup kembali tirainya dan bertambah sakit parah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Fatimah. Setelah itu di waktu duha, melihat bapaknya sedang menderita dengan penderitaan yang begitu sangat parah. Beliau mengatakan, wahai bapakku, alangkah beratnya ujian dan sakitmu, wahai bapakku. Maka Nabi Muhammad melihat perasaan anaknya, putrinya yang luar biasa tersebut, yang begitu menyayanginya dan mencintainya. Rasulullah mengatakan, laisa labika karbun ba'dal yaum. Wahai anakku, wahai putriku, ingat, setelah ini bapakmu nggak akan pernah lagi merasakan penderitaan yang seperti ini. Bayangkan seorang putri yang cerdas, pintar, yang alimah mendengar kalimat begitu, kira-kira apa yang terjadi jemaah sekalian? Itu isyarat jelas bahwa Rasulullah hari itu akan meninggal dunia. Hari itu Rasulullah akan meninggal dunia. Subhanallah. Maka Fatimah pun semakin sedih mendengar jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat memberikan wasiat kembali di akhir-akhir detik-detik ini, detik-detik jam-jam akhir hayatnya Rasulullah. As-shalah, 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 wattaqullah fima malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, perhatikan salat, ya kan? Dan jagalah dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan berbaiklah dengan urusan budak-budak kalian. Dalam riwayat An-Nisa, Anisa, jagalah perempuan, jagalah istri kalian, jagalah putri-putri kalian. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari itu kita kembali kepada hadis yang tadi. Abdurrahman bin Abi Bakar masuk yang bawa siwak tadi. Kemudian diminta oleh Aisyah, kemudian Rasulullah bersiwak. Rasulullah bersiwak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disadari lunglailah tangannya sehingga terjatuhlah siwaknya. Seraya Rasulullah bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, kata Rasulullah. Inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian memiliki sakarat, berat yang begitu luar biasanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku, ringankan aku menghadapi sakaratul maut ini. Ini detik-detik akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah pun mendengar doanya Rasulullah yang lain dalam hadis yang lain. Ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, seakan-akan begitu. Ya Allah, gabungan aku bersama orang-orang yang telah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selalu mendengar, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, rahmatilah aku ya Rabb, dan gabungan aku bersama orang-orang yang Kau cintai di surgamu wahai Rabbul Alamin. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah berada di pangkuannya Aisyah, ya, antara lehernya Aisyah dengan pangkuannya Aisyah, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan tangannya ke atas langit. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Ya Rabb, aku ingin kembali kepadamu ya Rabb. Masukkanlah aku dalam surgamu ya Rabbul Alamin. Sampai ujung jarinya Rasulullah tiba-tiba terjatuh lepas, dan tanpa disadari oleh Aisyah, ternyata napas terakhirnya Rasulullah SAW itulah waktu dan itulah detiknya. Kemudian meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaringkan, ditutup. Yang kemarin sudah dibahas, datanglah Abu Bakar dari luar. Di luar sana orang sudah berkumpul semua, orang pada menangis, sedih, sudah galau, karena tidak ada musibah yang menimpa umat Islam di saat itu sebelum dan sesudahnya, kecuali saat meninggalnya Rasulullah. Abu Bakar yang datang dari luar langsung datang, mengetuk pintu, diizinkan, kemudian dibuka, disingkaplah penutup wajahnya Rasulullah SAW. Kain menutup wajahnya Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tibta hayya mayyita. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, engkau manusia yang terbaik,
hidupmu, bahkan matimu terbaik. Wallahi demi Allah, tidak akan menimpa kepadamu kematian 2 kali. Kemudian dikecup ke Niyara, Rasulullah SAW ditutup kembali. Kemudian beliau keluar dari rumahnya melihat sahabat menangis-nangis, sedih semuanya, sedang sedih semuanya. Dan Umar sedang berdiri dengan 2 kaki menghunus pedang sambil berteriak-teriak, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal 2, akan kupenggal kepalanya. Sehingga orang semakin galau, semakin kacau pikiran mereka. Maka melihat hal tersebut, Abu Bakar mengatakan, ala rislik ya Umar, tetap di atas kedua kakimu wahai Umar, duduk kau wahai Umar, duduk wahai Umar. Maka Umar nggak beranilah ngomong, bahkan menatap Abu Bakar nggak berani. Dengan ketegasan dan kebijaksanaan Abu Bakar dan kelembutannya, tapi belum tegas. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sekarang dia sudah mati. Kemudian dibacakan ayat yang kemarin sudah dibahas, ya kan? Innaka mayyitun wa innahu lamayyitun, engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Mangkana, barang siapa yang menyembah Muhammad, ya, maka Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Maka kisahnya begitu panjang, luar biasa, ya. Dan itulah akhir detik-detik kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat menangis, sahabat sedih, kemudian bergantian disolatkan, ya, beberapa kali, dan meninggalnya tepat pada umur 63 tahun, hanya beberapa hari, ya, pada tanggal 8 Juli atau Juni, ya, kurang lebih 632 Masehi, tepatnya pada tahun 11 Hijriah. Kan sudah masuk 11 Hijriah nih. Ya, pulang dari haji, ya, sudah masuk, karena Rabiul Awal itu sudah masuk 11 Hijriah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad pun meninggal dunia, tidak kekal abadi. Demikian ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai proses alami, proses yang dialami oleh setiap manusia, ya, oleh setiap manusia bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun jabatannya, pinternya, alimnya, bahan bohong dan jahatnya, pasti akan kembali kepada Allah. Pasti akan kembali kepada Allah, dan tidak ada yang kita bawa, yang kita banggakan, kecuali apa? 2 saja, iman dan amal soleh yang akan menyelamatkan kita kelak di kubur, saat kematian, di kubur, dan juga di saat alam kebangkitan setelah hari kiamat dibangkitkan. Ada alam mahsyar, ada alam mizan, ada alam hisab, ada sirat, kemudian surga ataupun neraka. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua, termasuk orang-orang yang siap dan dipersiapkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang siap untuk menyambut datangnya suatu kepastian, jadi al-maut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan malam yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum walhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir tidak ada pertanyaan, ya, karena sudah malam. Insyaallah jika ada, next time insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian, wafaqana wa iyyakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.